Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudari mahasiswa. Kita kembali lagi ke mata kuliah pengantar coding. Dan kita hari ini sudah masuk ke minggu 13 dan 14. Nah, di minggu ini kita akan belajar dua buah algoritma yang sangat fundamental yang menjadi dasar dari berbagai program di seluruh dunia, yaitu pencarian dan perulangan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang fungsi, yaitu prototype, parameter, sama return value. Nah, ada yang masih ingat apa kegunaan variabel statik dalam fungsi? Nah, kegunaan variabel statik dalam fungsi adalah untuk menyimpan nilai antar pemanggil fungsi, seperti counter dan lain-lainnya. Minggu ini kita akan masuk ke algoritma yang lebih dalam, yaitu bagaimana mencari data dengan efisien, bagaimana mengurutkan data dengan benar, dan ini adalah keterampilan yang wajib dikuasai oleh setiap programmer pemula. Karena hampir setiap aplikasi pasti membutuhkan searching dan sorting. So, mari kita lihat peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan memahami terkait pencarian atau searching. Kedua, kita memahami di sini di searching ini kita akan mengkaji terkait algoritma sequential searching dan binary searching. Dua metode ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kedua, kita akan belajar terkait pengurutan atau sorting. Nah, di sini kita akan belajar terkait bubble sort, selection sort, dan merupakan ini adalah dua algoritma yang paling mudah dipahami. Dan ketiga, kita akan bahas 4 tugas praktis, searching pada array of struct, dan binary search dengan tanda terurut, bubble sort untuk ranking, dan selection sort untuk inventory. Semua adalah aplikasi nyata. So, saudara-saudari mahasiswa, apakah ada yang pernah menggunakan fitur search di Excel atau sort di data di aplikasi? Nah, di balik layar, itu adalah algoritma searching dan sorting yang kita pelajari hari ini. Nah, mari kita lihat capaian pembelajaran kita hari ini. Setelah sesi ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan konsep pencarian dan pengurutan data menggunakan metode tertentu. Nah, lihat definisi di layar. Pencarian adalah mencari sesuatu di dalam daftar besar. Sementara pengurutan adalah mengurutkan daftar agar rapi dari kecil ke besar dan sebaliknya. Nah, mengapa ini penting? Setiap hari kita mencari data, contohnya di Google, di daftar nilai, di gudang, dan mengurutkannya. Seperti peringkat kelas, stok barang. Nah, ini adalah aktivitas yang sangat menjadi dasar dari pengolahan data. So, bayangkan database dengan 1 juta rekor. Nah, tanpa logaritma yang efisien, kita harus cek satu persatu. Bisa berjam-jam dan bisa memakan waktu yang lama. Nah, dengan binary search, log pangkat 2 dari 1 juta itu sekitar 20 langkah saja, yaitu kurang dari 1 detik. Nah, itulah power of algoritma. Nah, konsep dasar pencarian itu bayangkan kamu mencari buku di lemari besar. Nah, ada dua cara utama untuk kita mencari buku. Pertama, dengan menggunakan sequential search, yaitu kita lihat satu persatu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, sampai ketemu bukunya. Kedua, kita gunakan metode binary search, yaitu kita ambil buku di tengah, lalu kita putuskan kiri atau kanan, bukan di tengah lagi, sampai ketemu. Nah, analoginya seperti kamu mencari kata di kamus. Sequential itu kalian cari halamannya satu persatu, dari halaman 1, 2, 3, sampai ketemu. Sementara kalau binary, kita buka bukunya di tengah,
Kalau targetnya di depan atau di belakang, kita potong separuh, kita ulangi lagi, kita buka tengahnya. Dan ini adalah metode yang jauh lebih cepat daripada sequential search. Nah, pertanyaannya nih, kapan pakai sequential dan kapan pakai binary? Nanti kita akan jawab secara detail. Sequential search adalah cara paling sederhana dan paling intuitif, yaitu dengan cara periksa satu persatu mulai dari awal. Nah, kalau kalian lihat diagram di layar, ada 8 kotak berjejer ya, dari 1 sampai 8. Nah, panah merah menunjukkan pergerakan dari kiri ke kanan mencari teks di atas. Nah, ini cocok untuk daftar kecil biasanya, atau data yang tidak terurut. Kita tidak tahu di mana posisi targetnya, jadi kita harus cek semua satu persatu. Nah, ini tipe algoritma adalah dengan memiliki kompleksitas dengan di kasus terburuknya adalah n langkah untuk n data. Kalau datanya ada di akhir atau tidak ada sama sekali, maka pada akhirnya kita akan memeriksa semua data dalam kecepatan yang linear. Dan sementara di kasus terbaiknya adalah kita menemukan datanya dalam satu langkah, yaitu ketika data kita cari adalah data yang di depan. Contohnya kita mencari angka 1, maka akan langsung ketemu oleh algoritma ini. Nah, tapi kita tidak bisa mengandalkan keberuntungan saja. Jadi, sequential search akan dianggap sebagai algoritma yang kecepatannya sama, yaitu semakin panjang datanya, maka kenaikan pencariannya akan linear. Nah, contoh sequential search ini kita dengan menggunakan fungsi. Nah, di sini kita punya sebuah looping ya, dan sebuah pembagian decision function. Nah, silakan dilihat implementasinya. Fungsi sequential search ini memiliki parameter yaitu integer array yang akan menjadi tempat kita menampung datanya. Kemudian intn untuk menentukan jumlah elemen dari si array tadi, jumlah elemen yang kita cari, dan x adalah target yang kita cari. Nah, kita mulai dari looping dengan menggunakan for. Kita mulai dari paling depan biasanya atau paling belakang juga bisa. I sama dengan 0. Kemudian satu persatu kita akan cek jika elemen dari array ke indeks I sama dengan X atau data yang kita cari, maka dimunculkan bahwa indeks itu adalah lokasi data tempat yang kita cari atau posisi X ditemukan. Jika tidak, maka loop kita selesai dengan mereturn -1. Nah, konvensi -1 ini artinya adalah tidak ditemukan atau tidak valid, karena indeks valid itu mulai dari 0. Nah, algoritma ini sangat sederhana tapi powerful. Bisa dipakai untuk tipe data apa saja, baik integer, float, char, struct, asalkan operator yang ini sama dengan 2 kali ini bisa digunakan. Nah, perhatikan contoh program sequential search ini. Ini adalah bagian dari mainnya ya. Ini adalah program lengkap dari fungsi yang tadi. Nah, di sini kita punya sebuah array dengan 5 elemen data. 70, 30, 45, 10, 80. Nah, arraynya ini tidak terurut ya. Nah, int hasil ini adalah kita menggunakan fungsi sequential search tadi untuk mencari data, yaitu angkanya berapa? Adalah angka 45.
Nah, di sini jika hasilnya adalah -1, maka kita printkan data ditemukan. Maka jika hasil tidak sama dengan -1, maka kita printkan data ditemukan di posisi hasil, yaitu isi dari indeks si data tadi. Nah, jika tidak ditemukan, maka kita akan printkan data tidak ditemukan. Nah, untuk data ini 45 ada di mana? Ada di indeks kedua, 0, 1, 2. Dan outputnya akan ditemukan di posisi 2. Nah, kalau kita mencari misal data yang lain, misalnya kita cari data angka 100 misalnya. Nah, hasilnya adalah tidak ditemukan. Nah, kalau kita cari angka 70, hasilnya adalah ada di posisi indeks ke 0. Kalau kita cari angka 80, maka data hasilnya adalah ada di posisi keempat, yaitu indeks keempat. Oke, itu tadi adalah pencarian yang dicari secara berurutan ya. Nah, sekarang kita akan bahas binary search, yaitu cara pintar divide and conquer dalam pencarian. Nah, kita ambil data dari tengah dulu. Lalu kita putuskan separuh mana yang harus kita lihat, sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, kalau kalian lihat di diagram, kotak hijau di atas ada data 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, sama 15. Datanya kelihatannya terurut ya. Dan kita ambil data tengah dulu, yaitu panah yang di tengah, yaitu kotak kuning 9. Nah, lalu kita lihat kita cari data ke berapa. Kalau misalnya kita cari itu lebih besar dari 9, maka kita ambil kotak sebelah kanan. Kalau misalnya data yang kita cari data yang lebih kecil dari 9, maka kita cari di kotak sebelah kiri. Nah, syarat mutlaknya adalah untuk menggunakan algoritma ini adalah datanya sudah terurut. Nah, kalau tidak terurut, maka binary search tidak bisa digunakan atau hasilnya mungkin bisa saja salah. Nah, untuk binary search ini dia lebih cepat daripada sequential search tadi, dimana untuk 1 juta data cukup dicek sejumlah 20 kali saja. Nah, untuk 1 miliar data kita perlu cek sekitar 30 kali saja. Sangat efisien, lebih cepat daripada algoritma sekuensial tadi. Perbandingannya dengan sekuensial, kalau 1 juta data di sekuensial, maka 1 juta langkah kita cek. Dan kalau di binary search ada 1 juta langkah. Kalau di binary, 1 juta langkah itu sama dengan 20 langkah. Sehingga kecepatannya adalah lebih cepat 50.000 kali lipat. Nah, ini adalah contoh program fungsi dari binary search nih. Kita implementasikan dalam sebuah fungsi, yaitu binary search. Di sini kita menerima array, kemudian ukuran dari arraynya dan data yang kita cari. Nah, kita deklarasikan data di sebelah kiri adalah 0. Dan data sebelah kanan adalah n-1 atau batas kiri dan kanan dari pencarian. Di sini kita akan menggunakan while. Selama kiri itu lebih kecil dari kanan, maka kita looping selama masih ada area yang dicari. int data di tengah sama dengan kiri ditambah kanan dibagi 2. Maka kita hitung tengahnya. Di mana tengah data itu? Setelah ditemukan indeks di tengahnya, maka jika data dengan indeks di tengah itu sama dengan data yang kita cari, maka kita kembalikan indeksnya sebagai lokasi tempat datanya. Tapi kemudian jika data tengah itu lebih kecil dari X, maka kiri sama dengan tengah ditambah 1. Kalau tidak, maka kanan sama dengan tengah dikurang 1. Kalau tidak juga, maka return -1. Nah, perhatikan ya. Kiri tambah kanan bagi 2. Ini adalah untuk
mencari indeks untuk indeks besar bisa di overflow, dan teknik ini aman di mana kiri ditambah kanan, dan ini cukup sederhana. Ini bagian dari main programnya. Perhatikan di sini kita punya data sejumlah 8 elemen array ya, 10, 20, 30, 40, 50, 67 sampai 80. Dan ingat, untuk binary search datanya wajib terurut. Nah, ascending dari paling kecil ke paling besar. Nah, untuk IET hasilnya ini kita akan menampung di mana indeks dari arraynya. Prosesnya adalah kita akan mencari 50, mana prosesnya kiri adalah 0, indeks ke 0 ya, kanan adalah 7. Dan tanda tengahnya adalah di sini adalah 40. Nah, karena 40 ini kecil dari 50, data yang kita cari 50, maka kita akan mencari datanya ke sebelah kanan. Maka akan ditemukan bahwa 50 ini datanya adalah di indeks keempat, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, outputnya adalah data ditemukan di posisi 4. Seperti itu. Coba kalau misalnya kita mau mencari data angka 10 misalnya. Nah, pertama dibagi dulu menjadi 2, data tengah-tengahnya adalah 40. Karena 40 kecil dari 10 ini, karena 40 ini besar dari 10, maka kita akan ambil data di sebelah kiri. Dia bagi 2 lagi, di tengah-tengah dia ambil di data sebelah nomor 3, misalnya angka 30. Masih lebih besar dari 10 ternyata. Maka dia akan ambil sebelah kiri lagi. Bagi 2 lagi di sini. Apakah dicek lagi apakah lebih besar dari 10? Masih lebih besar. Maka dia akan pindah lagi ke sini. Maka ditemukanlah posisi 0 adalah posisi 10 adalah di indeks ke 0. Seperti itu contohnya. Selanjutnya kita akan bahas terkait pengurutan data agar datanya menjadi rapi. Nah, untuk pengurutan kita sebut sebagai sorting, yaitu mengatur daftar agar rapi dari kecil ke besar, baik itu ascending atau dari besar ke kecil, yaitu descending. Ada dua metode yang akan kita pelajari. Pertama adalah bubble sort, seperti gelembung yang naik ke atas ya. Yang kedua adalah selection sort, yaitu pilihan yang terkecil lalu pilihan yang terkecil lalu taruh di depan. Nah, keduanya adalah algoritma sederhana, tidak terlalu efisien untuk data besar, tapi mudah dipahami, merupakan fondasi untuk algoritma advance seperti quick sort sama merge dan heap sort. Nah, perhatikan gambar animasi di layar ya. Kita akan menganimasikan seperti apa contoh bubble sort sama selection sort. Nah, pertama kita akan coba perhatikan di sini kita punya sejumlah array yang datanya cukup besar di sini ya. Coba kita kecilkan dulu supaya lebih gampang. Oke, di sini kita punya sejumlah data yang kondisinya sekarang belum terurut. Nah, kita akan mengurutkan menggunakan untuk pertama kita akan coba visualisasikan menggunakan bubble sort. Nah, bubble sort ini kita akan mencari datanya yang paling kecil dulu. Kita akan mencari datanya kemudian mengurutkannya dengan bubble sort. Sebelum itu, mengapa kita perlu sorting? Nah, untuk binary search ini bisa kita gunakan untuk ranking, untuk duplicate removal, atau untuk data analisis. Di mana hampir semua operasi data lebih mudah kalau datanya sudah terurut.
Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu logaritma bubble sort, yaitu seperti gelembung naik ke atas. Elemen lebih ringan akan naik ke posisi yang paling tepat. Nah, contohnya seperti di animasi ini. Nah, perhatikan algoritma ini dia akan membandingkan dua angka yang bersebelahan. Di sini adalah angka 90 dan angka 24. Kalau sudah berurutan, ini urutannya adalah dari kecil ke besar ya. Kalau salah urutan, sini kelihatan bahwa angka 90 ada di depan, angka 24 ada di belakang. Maka kita akan tukar urutannya. Nah, seperti itu. Nah, kita cek dua buah angka itu, kalau urutannya salah, kita tukar urutannya. Selanjutnya, kita pindah ke indeks berikutnya. Kita periksa apakah dia sudah berurutan dari kecil ke besar. Kalau belum, kita geser lagi. Geser lagi ke sebelahnya. Cek lagi apakah berurutan sudah. Kalau sudah berurutan, langsung saya lanjut ke berikutnya. Cek lagi apakah sudah dari kecil ke besar. Kalau belum, kita tukar. Nah, geser lagi sebelah. Kita cek lagi apakah dari kecil ke besar. Kalau belum, kita tukar. Berulang terus seperti ini sampai semua data sudah terurut. Nah, Bapak akan jalankan ini secara otomatis. Kalian akan lihat seperti apa hasilnya kalau datanya sudah terurut. Nah, untuk algoritma ini kompleksitasnya adalah sangat berat, yaitu n pangkat 2. Di mana untuk data n maka akan menghasilkan operasi sejumlah 5 n pangkat 2 kali lipat. Atau misalnya ada 1000 data misalnya, maka akan terjadi adalah 500.000 kali operasi rata-rata. Nah, kalau misalnya datanya 1 juta, maka akan terjadi proses sejumlah 500 miliar kali perpindahan. Sehingga untuk algoritma ini adalah merupakan algoritma yang paling berat untuk pengurutan, tapi merupakan algoritma yang paling mudah dipahami. Makanya untuk data yang ukurannya kecil ini mungkin masih bisa digunakan. Tapi kalau datanya sudah besar, maka algoritma ini tidak efisien lagi untuk digunakan. Sehingga jarang dipakai untuk data yang urutannya besar. Kalau kita ubah menjadi program, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita punya sebuah fungsi bubble source dengan parameternya adalah array-nya dan n ini adalah jumlah ukuran dari array-nya. Nah, di sini kita tidak menggunakan return apa-apa, tapi kita akan mengubah array-nya langsung dengan menggunakan pass by reference, meskipun sintaknya seperti by value, di mana array selalu by reference di sini. Di outer loop, di sini kita akan melakukan looping dengan menggunakan n-1, di mana setiap pass menempatkan satu elemen ke posisi yang benar. Di inner loopnya, di sini ada perbandingan setiap pass, setiap perpindahan data. Dan kita akan melakukan ada area yang dicek berulang sampai elemennya terakhir sudah benar. Nah, di sini kita memeriksa apakah membandingkan antara data indeks J apakah lebih besar dari J ditambah 1. Nah, kalau misalnya lebih besar,
maka kita akan tukar menggunakan variabel temporary, yaitu di sini. Nah, untuk optimasi biasanya kita tambahkan flag swap, dimana kalau satu pas tidak ada swap, maka datanya sudah terurut dan bisa kita break early programnya. Nah, ini contoh programnya ya, contoh program mainnya. Di sini kita ada array sejumlah 5 elemen. Kita lakukan bubble sort dengan jumlah arraynya adalah 5. Maka setelah itu kita akan printkan nilai terurutnya. Nah, untuk pengurutan dari besar ke kecil, maka tinggal kita ubah di sini. Nah, yang ini. Yang kecil dari ini tinggal kita ubah jadi, yang besar dari ini tinggal kita ubah jadi kecil dari. Maka dia akan bertukar dari besar ke kecil nanti. Nah, algoritma kedua yang kita gunakan untuk mengurutkan data, yaitu adalah selection sort. Selection sort ini dia menggunakan strategi yang berbeda, di mana kita pilih nilai terkecil dulu, dan tukar dengan posisi awal, lalu diulangi untuk sisa daftarnya. Contoh visualnya seperti ini. Sebentar, kita reset dulu. Nah, di sini kita sudah punya data yang tidak terurut lagi ya. Perhatikan di sini datanya adalah 48, 56, 28, 95. Nah, kalau kita lakukan selection sort seperti ini, kita akan mencari. Nah, perhatikan diagram di layar ini. Di sini kita punya angka 5, 3, 8, 1, dan 4. Nah, kita akan cari minimumnya dulu, di mana kita menemukan bahwa angka paling kecil adalah di angka 1. Lalu kita tukar dengan posisi 0 paling depan, sehingga datanya menjadi 1, 3, 8, 5, 4. Sekarang 1 sudah ada di posisi benar. Kemudian kita cari minimum lagi dari indeks 1 sampai 4, 3. Dan yang di posisi 1 tidak perlu ditukar lagi. Kita cukup mencari angka 3, 8, 5, 4 saja untuk seterusnya. Nah, kalau kita visualkan kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, di sini kita menemukan angka paling kecil dulu. Kita cari angka paling kecil dulu. Di sini kita menemukan angka paling kecilnya adalah 4. Setelah didapatkan 4 bahwa angka paling kecil, maka si 4 akan dipindahkan ke depan. Nah, kemudian kita cari lagi data paling kecil yang mana. Kita menemukan bahwa data paling kecil adalah angka 12 di sini. Digeser ke depan angka 12-nya. Kemudian cari lagi. Angka 8 paling kecil digeser ke depan. Begitu seterusnya sampai semua data sudah terurut. Nah, keuntungan metode ini, jumlah swapnya adalah minimal, di mana maksimal swapnya adalah n tambah 1. Dan pada bubble sort bisa banyak terjadi swap, sementara pada selection sort lebih sedikit, lebih efisien, di mana swap ini mahal ketika datanya besar, dan terutama pada struct dan record. Nah, kompleksitasnya adalah selalu n pangkat 2, di mana best case, average case, worst case sama. Karena selalu cari data minimum dan tidak ada optimasi early exit, tapi swap lebih sedikit.
Nah, contoh programnya seperti ini. Di sini kita ada fungsi selection sort. Di outer loop-nya ada, ini kita gunakan untuk mencari posisi yang akan diisi elemen terkecil. Kemudian di dalamnya, ini kita asumsikan bahwa 0 ini, indeks ini yang pertama ini adalah elemen paling kecil. Nah, di inner loop ini kita akan mencari elemen paling kecil dengan metode swapping. Jika array ke J lebih kecil dari minimal indeks, maka minimal indeks sama dengan array J sampai nanti habis arraynya. Nah, setelah dapat data paling kecil, maka kita lakukan swap, di mana data itu di data yang sebelumnya kita taruh di temporary. Kemudian array I kita isi dengan nilai angka paling minimal. Setelah itu tempat sebelumnya barulah kita isi dengan data temporary tadi. Ini akan diulangi sampai elemen terakhir terisi otomatis secara terurut. Nah, ini program mainnya. Nah, di sini kita ada main functionnya. Kita punya 5 elemen array di sini. Nah, kita lakukan selection sort dengan jumlah elemennya adalah 5. Nah, ini akan print hasilnya adalah array dengan posisi terurut dari kecil ke besar. Nah, kalau mau dari besar ke kecil, tinggal kita ganti saja di bagian sini. Yang ini kita ganti jadi besar dari. Jadi kita akan mencari elemen paling besar dan kita taruh paling depan. Seperti itu. Nah, langsung kita akan masuk pembahasan tugasnya. Nah, untuk tugas pertama, kita akan mencoba menggunakan sequential search pada array abstract, di mana datanya adalah data mahasiswa lengkap ya. Nah, di sini saudara akan membuat struct mahasiswa dengan name, nama, tempat tanggal lahir, sama IPK. Dan di sini kita akan mengurutkan data itu dengan menggunakan name. Nah, contoh programnya kurang lebih seperti ini. Ini sudah ada di PowerPoint ya. Nah, A, B, dan C. A dan B. Nah, ini kalau kita coba jalankan, kita buka IDE kita, programis, kita pilih bahasanya C. Ini diklik online compilernya, maka kita bisa mencoba menjalankannya, bisa mengerjakan tugas kita. Oke, kita salin program ini ke IDE kita tadi. Ini dihapus dulu. Ini sama dengan yang di PowerPoint ya. Kalau kita jalankan, nah di sini di bagian main kita punya sejumlah 3 data. Nanti silakan saudara tambahkan agar sesuai dengan instruksi tugas di Smile, yaitu sejumlah 5 data ya. Silakan ditambahkan nanti sesuai dengan instruksi di Smile. Kemudian di sini kita akan mengurutkan bukan ini ya. Tugas itu dulu ya, betul. Kita akan mengurutkan, kita akan mencari
data mahasiswa dengan IPK-nya di sini adalah 1, 2, 4. Nah, kalau kita ganti 125, kita run lagi, maka yang ditemukan adalah mahasiswa dengan IPK 125, namanya adalah Andi, dengan IPK-nya adalah 3,95. Nah, ini contoh untuk tugas 1. Nah, fungsi sequential search, kita akan menggunakan parameternya adalah struct mahasiswa, yaitu array of struct, dengan intn ini adalah jumlah datanya, dan cari name adalah targetnya. Nah, di sini kita menggunakan looping. Jika mahasiswa dengan indeks sama dengan yang kita cari, maka kembalikan posisi indeksnya. Jika tidak, maka kembalikan -1, sama dengan algoritma sequential search yang kita bahas tadi. Nah, program utama akan menginisiasikan array of struct mahasiswa yang berisi data mahasiswa. Kemudian ini kita akan menempatkan variabel untuk pencariannya. Ini adalah name yang kita cari, di mana di sini adalah Andi Rahman. Kemudian jika posisinya -1 artinya tidak ditemukan. Jika positif, ini kita akan jalankan post. Kita akan jalankan sequential search, datanya akan disimpan di post. Nah, jika post itu tidak sama dengan -1, maka kita munculkan datanya. Jika sama dengan -1 artinya adalah datanya tidak ditemukan. Kemudian tugas 2. Tugas 2 itu kita akan mengimplementasikan binary search. Yaitu di tugas 2 adalah implementasikan data mahasiswa dengan pencarian data menggunakan metode binary search. Data mahasiswanya sama dengan tadi, tapi kita sekarang menggunakan binary search nih. Nah, programnya kurang lebih sama dengan tadi ya. Seperti ini. Tapi di sini kita menggunakan fungsi binary search, yaitu untuk mencari data mahasiswa yang sama. Bedanya kalau yang tadi sequential search, datanya boleh tidak terurut, tapi kalau di sini datanya harus terurut, yaitu di name-nya harus dari awal, dari kecil sampai besar. Nah, programnya kalau kita jalankan, sini kita akan mencari data mahasiswa dengan NIM-nya 125, yaitu Andi Rahman lagi. Kita gantilah 24. Nah, run. Nah, di sini ditemukan bahwa IPK si Titi Rahmah adalah 3,70. Kemudian tugas 3. Tugas 3 ini adalah untuk minggu depan ya. Nah, untuk tugas 3, di sini kita akan membahas seorang guru ingin mengurutkan nilai ujian para mahasiswanya dari nilai tertinggi hingga nilai terendah agar dapat menentukan peringkat kelas dengan cepat. Buatlah program dalam bahasa C melakukan hal-hal berikut. Pertama, minta input, kemudian gunakan array untuk menampung data nilai ujian setiap siswa. Implementasikan bubble sort untuk menurunkan dari kecil ke besar. Tampilkan nilai yang sudah terurut ke layar. Oke, untuk program ini kurang lebih seperti ini. Kita akan gunakan bubble sort. Ini fungsinya sama dengan yang kita bahas di logaritma tadi. Ini main programnya. Jadi kita cuma minta pengguna untuk menginputkan nilai. Kemudian diisi nilainya ke sini. Dan akhirnya direturnkan nilai terurut dari tertinggi ke terendah. Contoh programnya. Nah, ini fungsi bubble sortnya. Dan ini main programnya. Di sini adalah kita berisi array yang berisi nilainya. Ini kita panggil bubble sortnya. Kita masukkan array yang sebagai parameter. Ini jumlah data elemen arraynya. Nah, inilah urutan dari tertinggi ke terendah.
Aplikasi nyata dari program ini bisa kita gunakan untuk ranking kelas, ranking penjualan, atau ranking skor di game. Semua menggunakan sort descending. Kemudian tugas berikutnya adalah terkait sebuah gudang ingin menganalisis barang. Mana yang memiliki stok paling banyak? Petugas gudang menginput jumlah stok dari berbagai jenis barang, lalu program menampilkan dari stok terbanyak ke tersedikit. Buatlah program dalam bahasa C untuk melakukan hal-hal berikut. Tentukan konstanta untuk jumlah maksimal barang, contoh misalnya 5. Minta input nama barang, string jumlah stok barang, integer untuk jenis barang. Implementasikan norma pengurutan selection sort, dan tampilkan daftar barang beserta jumlah stok yang sudah terurut. Nah, programnya kurang lebih seperti ini. Sini kita menggunakan selection sort. Ini main programnya. Nah, seperti itu. Ini kalau kita jalankan di IDE kita, kurang lebih seperti ini. Nah, ini selection sortnya. Ini programnya. Di sini kita punya beberapa barang ya, yaitu ada 5. Meja, kursi, rak, lemari, sama sofa. Kemudian kita lakukan selection sort berupa stoknya, sama namanya, dan jumlah datanya. Kemudian kita akan printkan urutan terbanyak ke urutan tersedikit. Ini kalau kita jalankan kurang lebih seperti ini. Nah, stok paling banyak adalah kursi, lemari 30 unit, meja 20 unit, sofa, rak 10 unit. Nah, ini aplikasi nyatanya adalah seperti gudang, toko, supermarket untuk menampilkan barang dengan stok terbanyak dulu untuk reorder atau marketing. Nah, kita rangkum pembelajaran kita 2 minggu ini. Sequential search cocok untuk data kecil atau tidak terurut. Binary search sangat cepat tapi data harus terurut. Bubble search mudah dipahami dan cocok untuk data kecil. Selection sort stabil dan mudah diimplementasikan, dan swap lebih sedikit. Tips pentingnya selalu urutkan dulu sebelum pakai binary search. Kalau tidak, hasilnya tidak dapat diduga. Nah, sekarang saatnya kamu mencoba coding search dan sorting sendiri. Ada 4 tugas untuk yang mencakup spektrum lengkap dari searching sederhana, binary search, sorting single array, sampai sorting dengan sinkronisasi multi array. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.